Inilah alasan Leon dan Helena nggak langsung keluar dari Tall Oaks, tapi malah ke Katerdal. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Jaringan. Kaget Rinku! Kaget. Lanjut. Kalau kalian nonton seri Manis sama Rinku dari chapter 1 sampai chapter 2 kemarin, setelah kita membunuh sang presiden yang telah berubah menjadi zombie dan menyerang Helena, Hannigan kemudian menelpon dan memerintahkan kalau kita harus segera keluar dari Tall Oaks karena virus menyebar dengan sangat cepat. Namun, Helena menolak melakukan hal tersebut dan beralasan mereka harus segera menuju Katerdal untuk mendapatkan informasi siapa yang bertanggung jawab atas insiden ini. Singkat cerita, setelah melewati berbagai macam rintangan, akhirnya kita sampai di Katerdal. Namun, kesel banget orang-orang yang ada di dalam tidak langsung membukakan pintu karena melihat banyaknya zombie yang ada di depan. Mau tidak mau, Ane dan Rinku harus mengalahkan para zombie dulu agar mereka mau membukakan pintu. Ini makin banyak sih ini guys. Coklat susu Rinku, tas kategori. Ya ampun. Wah Rinku, kebakaran Bang, kita aku malah dibom. Oh, gamen Rinku. Lari! Setelah sekian lama bertarung, akhirnya mereka membukakan pintu agar kita bisa masuk. Nah, di dalam katedral itu, Helena mengarahkan kita untuk membuka altar tersebut. Karena di bawahnya ada sebuah jalan menuju ke bawah tanah. Setelah kita mendapatkan cara membuka altar tersebut, kita dikejutkan dengan monster yang tiba-tiba keluar dari dalam dan menyerang semua orang yang ada di sana menggunakan gas berwarna biru, yang membuat siapapun yang kena bakal jadi zombie. Oke, setelah kita datang malah jadi chaos gara-gara kita membuka altar itu. Sabar bang. Lanjut, setelah berhasil menaklukkan monster tersebut, kita langsung menuju ke bawah tanah dan memasuki sebuah ruangan yang tampaknya Helena Chan mengenal ruangan tersebut dan mengatakan kalau Deborah sudah dekat. Ketika Leon mengatakan siapa Deborah, Helena ini tidak pernah menjawab dan kembali menelusuri lebih dalam. Sombong banget ya Helena itu. Sabar Rinku. Di sini Helena bahkan terlihat sangat cemas dan mencari-cari ke seluruh ruangan yang ada, sampai akhirnya memasuki suatu ruangan dengan beberapa tabung di sekitarnya. Di dalam ruangan itu, kita kemudian menemukan sebuah kaset yang bertuliskan Happy Birthday Ada Wong dan memutarnya di tape recorder. Di video itu terlihat sebuah padatan keras yang kemudian terbuka pada bagian punggungnya, mengeluarkan Ada dan terlihat tangan seseorang yang ada di tempat itu. Wah, sungguh membanggakan. Bentar Rinku, Ane izin ke toilet dulu. Tolong lanjut bacainnya. Oke bang, oke. Nah, kita kemudian kembali melakukan perjalanan melawan para zombie sampai akhirnya memasuki sebuah tempat pembuangan yang membawa kita ke sebuah gua. Di gua itu, kita akhirnya bertemu dengan Deborah dan langsung saja Helena berlari ke arah Deborah dan membangunkannya. Deborah akhirnya sadar, namun kepalanya ini terasa sakit dan tubuhnya terlihat sangat lemas. Sampai akhirnya ia dibawa oleh Helena di atas punggungnya, sedangkan Leon harus melindungi Helena dari serangan zombie. Cover me Rinku. Oke bang. Oke lanjut. Di sini akhirnya diketahui juga bahwa Deborah adalah saudari dari Helena. Di tengah perjalanan kita kehilangan kontak lagi dengan Hannigan yang mengharuskan kita. Demi plafon apa itu? Mata dijaga weh. Bah, udah balik rupanya. Lanjut baca. Oke Rinku. Sesampainya kita di sebuah tempat yang cukup luas, tiba-tiba Deborah merasa sangat kesakitan, terjatuh dan juga terbakar, berubah menjadi sebuah padatan. Leon kemudian menahan Helena yang terlalu dekat dengan Deborah sampai Helena ini melepaskan diri dan mendekati Deborah yang telah menjadi padatan. Tiba-tiba saja bagian punggung padatan itu terbuka mengeluarkan sebuah makhluk dan tertampak tangannya hendak meraih Helena. Namun sebuah panah tiba-tiba tertancap di kepalanya membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Helena yang melihat ini langsung terkejut dan menangis. Dan ketika Leon melihat ke belakang, dia ini langsung terkejut melihat bahwa ternyata Ada lah yang menembak Deborah. Helena juga langsung mengarahkan pistolnya pada Ada karena Helena menganggap kalau Ada telah membunuh adiknya. Namun akhirnya senjatanya diturunkan oleh Leon. Saat Helena meminta maaf ke Deborah, tiba-tiba Deborah bermutasi menjadi monster dan juga menyerang mereka bertiga. Setelah berhasil mengalahkannya untuk pertama kali, Deborah ini menghancurkan sebuah pilar mengakibatkan kita terjatuh. Di bawah sana Helena terpisah dari Leon dan Ada Wong. Hehehe, banget ya bang. Aku bareng Ada Wong. Di tengah perjalanan, Ada melemparkan sebuah cincin pada Leon, mengatakan bahwa itu akan berguna pada waktunya.
Kita bertiga kembali bertemu di satu titik melawan Deborah untuk kedua kalinya. Setelah kita berhasil mengalahkannya, Deborah kemudian menghancurkan pilar dan menyebabkan kita terjatuh lagi. Dan kali ini Leon yang terpisah dari kita. Hehehe. Singkat cerita, kita kembali bertemu di sebuah kayak kereta bawah tanah gitu. Deborah kemudian kembali lagi menyerang kita untuk ketiga kalinya. Sampai akhirnya kereta tersebut menabrak dan membuat kita semua terjatuh. Helena terjatuh bersama Deborah sedangkan Leon bersama dengan Ada. Untuk terakhir kalinya setelah Anne tembak, akhirnya Deborah berhasil ditaklukkan dan terjatuh. Namun di sini Helena masih berusaha untuk menyelamatkan agar tidak jatuh. Di sana Helena mengatakan bahwa ia akan membalaskan dendam Deborah dan meminta maaf sebelum akhirnya ia melepaskan tangannya membiarkan Deborah terjatuh. Bye-bye Deborah. Kemudian kita kembali dipertontonkan flashback Helena di mana saat ia diikat di sebuah kursi dengan Deborah yang berada di depannya dan Simmons yang berada di sampingnya yang sedang berdiri. Simmons ini kemudian menyuruh anak buahnya menyeret pergi Deborah yang tentunya membuat Helena ini memberontak dan juga sangat sedih meminta agar Simmons membebaskan Deborah. What? Hey. Warnanya berubah. Stay halal, brother. Hey. Dan akhirnya setelah itu Helena memberitahu Leon bahwa ia membantu Simmons dalam melakukan penerobosan keamanan. Dan akhirnya menjelaskan mengapa Helena menyalahkan dirinya atas kematian sang presiden di awal-awal. Ada juga kemudian mengatakan bahwa mereka sedang melawan orang yang memiliki kekuasaan dan power yang sangat tinggi di negara tersebut. Dan tentunya akan sangat berbahaya apabila mereka ingin melawannya. Setelah itu Ada langsung pergi meninggalkan kita. Hannigan kemudian kembali mengontak Leon untuk menanyakan keadaannya dan mengatakan bahwa Simmons lah orang yang berada di balik semua kekacauan ini. Tiba-tiba saja Simmons datang ke tempat Hannigan dan menuduh Leon sebagai orang yang membunuh presiden. Helena juga akan dinyatakan bersalah karena telah meninggalkan posnya saat bertugas. Padahal hal ini dilakukan oleh Helena atas suruhan dari Simmons. Parah sih. Ya ampun. Di sini akhirnya diketahui bahwa Simmons juga ternyata berteman selama 30 tahun dengan sang presiden. Oke, chapter 2 selesai. Ya, itulah alasan kenapa kita belum langsung keluar dari kota tersebut. Nah, kalau kalian suka dengan konten alur cerita kayak gini dan penasaran cerita lanjutannya, jangan lupa like dan komen guys, biar Ani makin semangat buat videonya. Oke, arigato mina, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.